Itu dengan saya Ihan Martoyo, saya mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia di Kemang, Jakarta, dan juga di program studi Teknik Elektro UPH. Di dalam klip kali ini kita akan coba memikirkan bagaimana mengelola kelas-kelas kuliah kita sebagai dosen di dalam masa pandemi yang harus sering dilakukan secara daring. Nah, di dalam masa pandemi ini memang kita paradigma mengajarnya tergeser ya. Kita tidak bisa lagi menggunakan cara yang lama. Kalau dosen itu hanya mengandalkan Zoom atau Google Meet atau Microsoft Teams hanya untuk meeting, maka biasanya seluruh pertemuan yang biasanya di kelas itu digeser begitu saja kepada pertemuan online. Nah, praktek semacam ini tidak menguntungkan ya, karena kalau mahasiswa mengambil katakanlah 20 SKS ya di dalam satu semester, maka kalau dibagi 5 hari, setiap hari mahasiswa itu harus menghabiskan paling sedikit 4 atau 5 jam dan bisa juga lebih ya, hanya untuk Zoom atau online meeting begitu ya. Dan ini tidak menguntungkan ya, karena kita sebenarnya tahu proses belajar itu bukanlah proses pencekokan ya. Mahasiswa itu kalau dicekoki di kelas saja bisa nggak ngerti ya, apalagi dicekoki secara daring ya lewat Zoom begitu ya. Nah, sehingga kita perlu ya ada paradigma lain di dalam proses desain belajar kita dan menggunakan yang disebut dengan learning management system sehingga Zoom itu bisa diminimalkan durasinya dan dilakukan hanya untuk diskusi-diskusi sehingga sangat efisien. Lalu aktivitas mahasiswa dengan materi bisa dilakukan terpisah, offline, asinkronos istilahnya ya, dengan menggunakan learning management system. Nah, salah satu learning management system yang gratis, yang free, yang bisa digunakan adalah Google Classroom. Ini tinggal institusi mendaftarkan diri di Google dan langsung fasilitas Google Classroom ini bisa digunakan. Ini kalau saya login lewat akun dari institusi, ini kebetulan saya pakai yang Sekolah Teologi Reform Indonesia. Begitu masuk saya menghadapi eh, page semacam ini di Google. Lalu di sini di kanan atas ada drop down menu ya, berbagai peralatan yang disediakan di Google, ada Google Meet, Google Chat dan lain sebagainya. Dan saya bisa menemukan Google Classroom saya di sini ya. Tapi saya juga bisa dengan mudah mengetik classroom.google.com yaitu alamatnya dan sampai kepada Google Classroom saya. Jadi Google Class ini sangat sederhana ya dan sangat intuitif, tidak perlu training khusus sebenarnya dengan insting begitu saja ya, kita bisa mulai memakai. Ini kalau kita masuk ke kelas saya yang telah saya create dan sediakan, kita sampai kepada bagian stream ini adalah catatan-catatan aktivitas terakhir yang dilakukan. Google Class saya sendiri ada di Classwork ya, kalau kita masuk ke Classwork, maka kita akan bisa lihat beberapa posting yang telah saya sediakan sebelumnya. Misalnya saya posting topik 1 pendahuluan di sini ya, dan kalau diklik nanti mahasiswa akan bisa melihat satu file PDF yang telah saya upload sebelumnya. Ini sebagai contoh kalau kita klik maka kita akan bisa akses file itu. Ini saya isi dengan panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi Kampus Merdeka ya. Sehingga dengan demikian kita bisa upload materi, PowerPoint, catatan kuliah, cuplikan textbook dan lain sebagainya ke dalam materi kita ini. Dan mahasiswa juga bisa mengomentari ya setelah membaca, oh materi ini sangat mencerahkan begitu ya misalnya ya. Sehingga kita bisa saja meminta mahasiswa itu setelah membaca chapter tertentu dari buku untuk memberikan komentar dan pemikirannya secara demikian di sini ya. Kita kembali lagi ke classwork. Di sini ada topik kedua misalnya makin dalam begitu ya. Mungkin kita tidak suka dengan judulnya, maka di setiap window ini ada fasilitas kita bisa rename misalnya ya. Misalnya topik kedua ini adalah panduan memakai Google Class ya, kita rename. Dan di dalam materi kedua ini sudah disiapkan misalnya ada video panduan memakai Google Class, kita bisa ambil dari YouTube ya. Kalau kita klik linknya yang sudah kita copy paste ya, maka kita akan sampai ke link YouTube tersebut ya yang menyediakan panduan dalam bahasa Indonesia sekitar 1 jam 20 menit begitu ya. Ini saya tutup saja. Misalnya kita ingin
ada informasi lebih ya terhadap materi ini, kita selalu bisa ada fasilitas untuk editing di sini ya. Ini kalau kita klik edit, misalnya kita ingin menambahkan informasi durasi ya, 1 jam 20 menit begitu ya, untuk orang bisa estimasi berapa banyak waktu yang harus disediakan untuk materi ini misalnya ya. Lalu kita juga bisa eh, tambah attachment tertentu ya, file dan sebagainya ya. Atau kita bisa create hal yang fasilitas yang dibutuhkan juga untuk materi kedua ini ya. Kalau kita create di sini, kita bisa create Google Docs ya untuk menulis bersama, atau create slides, sheets atau drawings, atau forms dan sebagainya begitu ya. Jadi tidak semua fasilitas perlu kita gunakan ya. Yang standar adalah kita memang posting material untuk dicerna atau dilihat oleh mahasiswa ya, dan mungkin mahasiswa boleh juga ya memberikan komentar terhadap material itu. Lalu fasilitas ketiga yang disediakan Google Class adalah bisa melakukan tanya jawab ya. Jadi di sini misalnya diskusi materi ya. Kalau kita edit misalnya di sini ya, ini kita bisa pilih, ini bentuknya short answer kebetulan yang dipilih. Misalnya kita bisa berikan material diskusi bagaimana usulan Anda untuk model kuliah ideal dalam pandemi. Ya, dengan pertanyaan semacam itu nanti mahasiswa bisa merespons dan menjawab dengan short answer ya. Nah, kalau kita ingin kembali ke Google Class-nya ya, kita lihat di sini ada tombol create. Kita bisa meng-create berbagai hal ya, bisa assignment, tugas, misalnya untuk mahasiswa mengumpulkan tugas, bisa ada fasilitas untuk melakukan quiz. Question ini adalah diskusi tanya jawab itu tadi ya, dan yang paling standar adalah material ya, di mana kita mengupload file atau link ke film dan berbagai hal yang menjadi materi ajar kita. Ya, jadi Google Class ini sangat sederhana, sangat intuitif juga ya. Begitu masuk, Bapak Ibu bisa dengan cepat mencoba. Tetapi konsep pendidikannya mungkin yang menjadi PR kita dan harus kita pikirkan ya. Sehingga di zaman modern sekarang ini ya, kita tidak lagi bisa ya sebagai dosen hanya paradigmanya check in ke Zoom, ngomong-ngomong gitu ya, lalu check out gitu ya. Dan ini sebenarnya sudah sejak tahun 1971 ya dikemukakan oleh Ivan Illich, dia seorang filsuf. Di dalam tulisannya Deschooling Society ya, Ivan Illich ini melihat tidak ada gunanya bersekolah ya kalau itu hanya untuk pencekokan ya, dan terutama mungkin pengajar-pengajar di bidang teologi atau agama mungkin punya tendensi tersebut ya, karena memang melihat tradisi itu baik dan tradisi itu harus diajarkan, sehingga di ruang kelas itu seringkali hanya untuk membentuk mahasiswa yang bisa membeo ya, atau mengucapkan ulang hal-hal tertentu yang dianggap sesuai dengan tradisi yang diyakini ya. Padahal sebenarnya pendidikan kita jauh lebih daripada itu ya. Kita ingin membentuk mahasiswa yang mampu melakukan proses berpikir analisis, mampu mencapai tingkat spiritual yang individuatif, reflektif, yang bisa bergumul sendiri ya dengan materi, dengan pikiran, dan bahkan dengan Tuhan sendiri ya. Sehingga proses mengajar yang sifatnya paradigma lama, pencekokan itu tidak bisa lagi ya kita lakukan begitu saja. Dan pandemi ini sebenarnya mendorong kita kepada kesadaran itu. Nah, yang unik di dalam tulisan Ivan Illich ini yang dari tahun 1971, dia menampilkan atau menawarkan satu visi di mana orang itu bisa belajar ya dengan kebebasan yang sebebas-bebasnya ya. Ini sebenarnya ide lama tapi yang ditangkap juga oleh Mendikbud kita, Mas Menteri Nadiem Makarim begitu ya. Karena problem pendidikan modern kita sekarang bukan hanya guru atau mentor membentuk mahasiswa yang bisa membeo terhadap guru atau mentor itu, melainkan kita di dalam dunia di mana teman belajar, materi ajar, dan mentor itu terkoneksi ya lewat satu jaringan internet ya. Sehingga tugas dosen di dalam era yang demikian adalah bukan hanya semacam narasumber yang
memaksa mahasiswanya menghafal. Jadi tidak bisa lagi dosen hanya, di kelas mengajar, memaksa mahasiswa supaya bisa membeo pikiran dosennya, dan seluruh proses pendidikan seringkali hanya menjadi, ajang untuk mahasiswa itu bisa menebak pikiran dosennya, itu tidak cukup lagi. Tugas dosen atau guru di zaman sekarang adalah menjadi desainer atau manajer proses pembelajaran itu sendiri. Sehingga, dosen itu dari awal memikirkan ya bagaimana siswa itu, akan experience proses belajar itu, bagaimana dia akan experience aktivitas dengan teman belajarnya, dan juga dengan materi ajar, dan sebisa mungkin, belajar tidak hanya, dari pertemuan Zoom atau meeting yang sifatnya pasif, lecturing ya, melainkan juga mempunyai aktivitas-aktivitas yang dilakukan lewat learning management system seperti Google Class, di mana, mahasiswa itu bisa secara mandiri, beraktivitas dan bergelut dengan materi, sehingga begitu ketemu di Google Zoom dan terjadi diskusi itu siap, dan diskusi itu bisa dengan level yang lebih tinggi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan, skill-skill yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk lifelong learning. Jadi sekian, semoga, klip ini membuka kemungkinan-kemungkinan untuk dosen, melakukan paradigma yang baru dan menggunakan Google Class untuk mengajar di tengah pandemi ini. Sampai berjumpa di klip yang lain.